Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Romsyah. Saya guru Al-Quran Hadis di MI Bagussalam Surabaya. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250156, nomor UKG 2061017160. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi hadis tentang niat mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum materi ini kita sampaikan, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Silakan yang memimpin doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas doanya. Pak Agus akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua. Nanti yang masuk ataupun hadir angkat tangan sambil mengucapkan hadir ya. Yang pertama Ahmad Nasrullah, Ahmad Robidul, Ahmad Satria, Ahmad Yusuf, Arsan Dwi Oktaviani. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, agar lebih semangat kita pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melakukan ice breaking dengan tepuk semangat dan tepuk Islam. Oke? Yang pertama, tepuk Islam. Beriman, bertakwa,
orang tua, sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam, Islam, yeah. Oke, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, anak-anak sekalian, Pak Agus ingin mengecek dahulu. Coba dilihat pakaian kalian, kalau kurang rapi, kalau belum rapi silakan dirapikan lebih dahulu. Dicek di bangkunya apakah ada sampah. Coba semuanya berdiri. Dilihat dulu bajunya dan tolong dirapikan. Sudah ya, bukunya dilihat, sudah bersih semua. Sudah, alhamdulillah semuanya duduk. Anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya boleh duduk. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi hadis tentang niat. Nah, sekarang apa sih tujuan pembelajaran materi hadis tentang niat? Yang pertama itu nomor 1, kita baca sama-sama. Murid mampu meyakini hadis tentang niat sebagai bukti kecintaan terhadap amal ibadah. Yang kedua, murid mampu menganalisis makna apa yang terkandung pada hadis tentang niat dengan benar. Yang ketiga, sama-sama, murid mampu menelaah kandungan hadis tentang niat dengan benar. Yang keempat, murid mampu mendemonstrasikan hafalan hadis tentang niat dengan benar. Jadi selain kalian itu mengetahui hadis tentang niat dan maknanya, dan sekaligus kalian itu akan mengetahui isi kandungan materi hadis tentang niat. Dan nanti tidak kalah pentingnya, nanti setiap anak itu akan menghafalkan hadis tentang niat beserta artinya. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Agus lanjutkan, Pak Agus mempunyai pertanyaan pada kalian. Yang bisa menjawab, angkat tangan. Oke? Oke. Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa sih?
Silakan. Untuk beribadah. Bagus. Sebutkan beberapa contoh ibadah yang dilakukan oleh manusia. Silakan Robi. Sholat, haji, puasa, sedekah. Sholat, puasa, haji, sedekah. Itu salah satu contoh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Nah, setiap amal ibadah itu seperti sholat, puasa, haji, sedekah ataupun yang lainnya. Sebelum kita melakukan amal perbuatan, apa yang harus kita lakukan? Silakan. Harus didasari dengan niat. Jadi semua apapun amal ibadah yang dilakukan oleh manusia harus didasari dengan niat. Selanjutnya, apakah Allah itu melihat niat dari setiap amal ibadah kita? Allah itu mengetahui niat kita yang akan kita lakukan ketika manusia itu ingin melakukan satu amal perbuatan. Yes. Anak-anak sekalian, mari kita simak bersama-sama apa sih hadis tentang niat itu tadi dan apa makna isi kandungan dari hadis tersebut. Radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini tadi bunyi materi hadis tentang niat. Ini dari sahabat siapa namanya? Siapa? Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sekarang apa sih isi kandungan dari hadis tersebut? Nah, sebelum Pak Agus ingin menjelaskan hadis tentang niat itu tadi, apa sih pengertian niat itu tadi? Niat adalah apa? Menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Ingin melakukan suatu perbuatan itu timbulnya di dalam hati atau di dalam niat. Bagus. Niat dilakukan ketika akan memulai segala macam aktivitas, perbuatan apapun. Kalian berangkat sekolah contohnya, itu kan kalian sudah apa? Melakukan niat. Niat penting untuk dilakukan karena akan menentukan baik atau buruknya amalan seseorang. Perbuatan apapun, terutama amal perbuatan kebaikan, kalau niat kita bagus, niat kita tuh baik, maka amal perbuatan kita pun akan dinilai oleh Allah menjadi apa? Baik. Tapi kalau niatan kita tuh buruk, tidak ikhlas, maka sebaik apapun amal ibadah manusia, kalau niatnya tidak baik, tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala. Oke, lanjut. Itu tentang niat. Nah, pengertian lagi tentang niat. Ini ada di kitab Safinatun Najah, ya. Ada seorang ulama yang mengatakan, memberikan suatu pengertian, niat adalah, ayo baca sama-sama. Niat adalah memaksudkan sesuatu disertai dengan perbuatan dan tempatnya. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Bagus.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca sama-sama, mengetahui apa yang ada di hati tiap hambanya, sehingga perlu niat yang baik dalam melakukan segala amal perbuatan. Maksudnya gini anak-anak, meskipun kita itu melakukan satu amal perbuatan, mungkin orang lain melihat kita itu perbuatan yang baik, tapi kita ikhlas atau tidaknya itu yang tahu hanyalah siapa? Allah. Yang tahu hanyalah siapa? Allah. Allah itu mengetahui setiap niat manusia itu masing-masing. Dari semua kelas ini tadi yang melakukan amal ibadah sholat duhur, amal ibadah sholat dia, itu Allah tuh tahu. Oh, ini yang gak ikhlas, ini yang kepingin ria, oh ini yang kepingin dipuji orang lain, oh ini sholat karena takut dengan guru. Nah, itu semuanya tergantung amal niat kita masing-masing. Orang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui setiap niat yang ada di dalam hati manusia. Paham? Mengerti? Oke, lebih semangat lagi. Tabur semangat. Oke, lanjut. Itu tadi video tentang bunyi hadis tentang niat. Nah, sekarang Pak, apa sih Pak artinya hadis tadi itu? Nah, ini dari Umar bin Khattab, ya, berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Lanjutannya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya pun akan dinilai sebatas apa yang dia niat. Sekarang apa sih Pak isi kandungan makna hadis tentang niat itu tadi? Nah, ini yang pertama, hadis tentang niat. Perhatikan, hadis tentang niat mengajarkan bahwa semua perbuatan baik yang didasari dengan niat karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Contohnya gini anak-anak, makan itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Tapi kalau kita niat makan, niat kita itu ingin agar supaya kita tuh kuat untuk beribadah, maka makan tadi itu yang biasa-biasa saja akan bernilai amal ibadah kalau niatnya itu dengan baik. Sebaliknya, sebesar apapun amal atau ibadah yang dilakukan dengan niat bukan karena Allah atau riya. Riya itu apa sih? Apa riya itu? Pamer, ingin dilihat atau dipuji orang lain. Niat bukan karena Allah atau riya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Contohnya gini, kalian ingin melakukan amal ibadah sholat, ya, niatan kita bukan lillahi ta'ala atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, aku tak sholat supaya saya ini dianggap anak yang solehah, agar teman-teman satu tahu bahwa saya itu rajin sholat. Sholat itu baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Tapi niatnya yang barusan tidak baik. Niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain.
Sholat yang akan kita lakukan kalau niatan kita tidak bagus, maka tidak akan mendapatkan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Nah, sebesar apapun amal ibadah kita, tapi kalau niatan kita tidak ikhlas, tidak karena Allah, maka tidak akan mendapatkan pahala dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Oke, paham sampai di sini? Anak-anak sekalian, sebelum mengerjakan lembar kerja kelompok ya, dengarkan baik-baik. Ini ada skenario, ada suatu cerita. Nanti kalian pecahkan, kalian bahas secara berkelompok. Dengarkan. Ada dua anak yang ingin melakukan sedekah kepada seorang pengemis. Berapa anak tadi yang ingin melakukan sedekah? Dua. Kepada siapa? Pengemis. Yang pertama, anak ini ingin bersedekah kepada seorang pengemis karena Allah dan ingin mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, anak ini kepingin sedekah kepada seorang pengemis, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Nah, menurut kalian bagaimana dua anak ini tadi yang akan melakukan sedekah dengan niat yang berbeda? Nah, kira-kira dari apa yang Pak Agus ceritakan barusan, kaitannya dengan hadis barusan itu apa? Kalian pecahkan, kalian jawab dengan Pak Agus berikan lembar kerja berkelompok. Oke? Paham? Oke. Sekarang Pak Agus akan bagi kelompok dengan menghitung angka 1 sampai 4. Kalau sudah sampai 4, kembali lagi ke angka 1. Oke, berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Anak-anak sekalian, ini ada 4 kelompok. Ya. Pak Agus mempunyai lembar kerja kelompok. Nanti setiap kelompok akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan tadi itu berkaitan antara skenario atau cerita tadi yang ada kaitannya dengan materi hadis tentang niat. Nah, tentang skenario tadi itu, cerita tadi, kalian jawab. Ada di sini pertanyaannya. Kira-kira kaitannya dengan hadis tentang itu apa? Nanti semuanya ada di sini. Ya. Nanti Pak Agus akan bagikan, semuanya bekerja sama, terus cari jawaban yang bagus. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan soal, nanti perwakilan dari kelompok akan maju ke depan untuk membacakan jawabannya. Paham? Nah, nanti kelompok lain kalau ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Dari kelompok yang maju. Kelompok 1. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok 2, tulis nama anggotanya terlebih dahulu. Kelompok 1 anggotanya siapa saja, kelompok 2 siapa saja anggotanya, dan seterusnya sampai kelompok 4. Semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke.
Sekarang kelompok perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari tugasnya itu tadi. Silakan. Wasalea, silakan Lea. Dengarkan baik-baik. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1 akan membacakan jawaban. Yang terdiri dari siapa saja? Terus? 1 menit. Apa arti kalimat pertama dari sesungguhnya berdasar tergantung padanya. Jawabannya adalah nama akmali dengan dalam satu artinya niat dalam setiap perbuatan. 1 niat adalah dasar iman, maka niat tidak akan diterima setiap amalan dalam niat benar amalan oleh Allah SWT. Jadi sebelum kita harus niatkan melakukan apapun karena Allah. Sudah? Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 jawabannya. Silakan Kak Ladeng bertanya. Silakan Hafizah. Apakah 2 anak tadi niatnya berbeda? Niat berbiasanya satu niatnya karena Allah, yang satu mau dipuji orang lain. Oke, betul jawabannya? Oke, aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawabannya. Nomor 1, Indama akbarun niat. Nomor 2, karena dari 2 anak tersebut memiliki niat yang tidak sama. Anak yang satu memberikan karena Allah, sedangkan anak kedua memberikan karena Allah. Nomor 3, melakukan sholat dulu berjamaah jika melakukan karena niatnya ingin banget. Nomor 4, membuang sampah pada tempatnya akan baik. Setiap perbuatan baik harus dimulai dengan niat yang jelas dan tulus, karena niatnya dan tugas akan membawa kebaikan bagi kita. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Silakan bagi kelompok lain yang bertanya atau menanggapi dari jawaban dari kelompok 2. Silakan. Oke, Novita, silakan yang keras suaranya. Apakah anak yang bersaudara tidak ikhlas akan mendapat pahala? Tidak, karena niatnya tidak ikhlas. Tidak, karena niatnya tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 sekarang. Sehingga dari kelompok 3 akan membacakan jawaban. Nomor 1, iman malu dunia. Nomor 2, Allah tidak sama, Allah memberikan karena ikhlas dan karena ini pada pertemuan. Terus? Nomor 3, jangan mereka mengalami takut kepada diri bukan karena menjawab. 4, memberi bantuan kecil kepada teman ketika teman menginginkan sesuatu yang dibutuhkan, misalnya pensil sampai dihapus. Kesimpulan, hadis niat mengajarkan kita bahwa artinya sikap tadi dalam beribadah tidak cukup dari melakukan tindakan luar, tetapi hati juga harus benar-benar berbuat baik untuk mendapatkan ridho Allah. oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah menjelaskan jawabannya. Terakhir kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan dari jawabannya. 1. Nama akmalu dunia. 2. Karena 2 anak niatnya yang ke-1 memberikan uang karena Allah SWT, dan yang kedua memberikan karena ingin dipuji orang lain. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diperintahkan guru karena niatnya takut jika tidak dikerjakan. 4. Berbagi jajan atau makanan kepada teman yang dengan ikhlas biar bisa saling merasakan. Oke, itu jawabannya di kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anak sekalian, silakan duduk. Baik anak-anak, itu tadi jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dan alhamdulillah jawabannya bagus-bagus semua. Maka kesimpulan
materi yang kita pelajari hari ini, yaitu diantaranya adalah bahwasanya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya masing-masing. Kalau niat kita tidak bagus, tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala. Tapi sekecil apapun amal ibadah manusia, tapi kalau ikhlas karena Allah, maka sekecil apapun amal perbuatan manusia akan mendapatkan pahala. Maka itu penting kita lakukan sebelum kita melakukan amal perbuatan. Contohnya lagi, piket kelas, ya. Piket kelas itu harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Maka kalau kita tuh ikhlas, piket kelas, contohnya tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji. Contoh dalam lingkungan kita sekolah, piket kelas. Kalau kita tuh ikhlas membersihkan kelas kita, maka apa yang kita lakukan di dalam sekolah kita akan mendapatkan apa? Pahala. Contoh lain, tidak hanya masalah sholat, puasa, haji. Kalian punya makanan, berbagi pada teman, maka setiap kalian lakukan membantu teman kalian membagi makanan, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Makanya penting niat itu kita lakukan sebelum kita melakukan amal perbuatan. Nah, niat itu gimana tadi kesimpulannya? Di dalam hati. Kalau niat kita ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Kalau niat kita tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala. Seperti tadi, 2 anak, ya kan? Satu anak bersedekah kepada pengemis karena Allah, maka anak pertama dia akan mendapatkan apa? Pahala. Yang kedua, sama-sama bersedekah memberikan kepada orang pengemis, tapi yang kedua ini niatnya tidak ikhlas, maka anak kedua ini meskipun dia bersedekah tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala. Maka itu penting yang harus kita tanamkan sebelum kita melakukan amal perbuatan, terutama amal ibadah. Kalau sampai di sini kesimpulannya bagus ya. Oke, sekarang Pak Agus akan memberikan pertanyaan refleksi. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa tadi? Hadis tentang niat. Hadis tentang niat itu dibawa oleh siapa tadi? Siapa? Umar. Bahwasanya setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya. Kalau niat kita ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala. Itu hadis tentang. Oleh karena itu anak, sebagai penguatan yang terakhir, teruslah berbuat kebaikan dan terus berbuat untuk amal ibadah kepada Allah. Ingat, setiap amal perbuatan apapun yang kita lakukan tergantung niatan kita masing-masing. Mudah-mudahan niatan kita selama kita mencari ilmu di sini senantiasa ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekian dari Pak Agus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.